minta itu kepada jaksa penuntut umum melakukan Kita penangkapan kasih terhadap kesempatan saudara Bang Sylvester. Azwan untuk bicara soal Bang Sylvester, tapi kita tutup sampai di situ. Kita balik lagi ke Roy Suryo setelah ini. Iya, kan saya sudah jelaskan tadi, kita harus pisahkan itu. Oke. Ya ini kan udah masuk, ini ada masalah ingkar dan ingkar tidak ingkar. Itu diakui memang, ya. Dia selip tang kok. Saya katakan ini ada perdamaian, kan selalu dikatakan nggak ada tuh perdamaian. Itu ada buktinya. Buktinya apa Di TV aja? lain saya sudah tayangkan itu. Foto beliau dengan Pak Malkus Mekeng, juga dengan Pak Andi Ganino ya, tokoh NTT. Di situ ada Pak Sofian Wanandi, tangan kanan Pak JK. Oke. Di Istana Wakil Presiden, ya, Bung Sil itu membawa sarung kebesaran dari NTT sebagai permintaan maaf kepada orang tua yang dia merasa dia bersalah. Pertanyaan saya diterima nggak oleh Pak Yusuf? Saya ngomong dulu Sebentar, dong. Bang Gofur. Saya ngomong dulu ini bicara. Di momen itu, Di momen itu ya diberikan. Sofian Wanandi menyaksikan itu. Itu clear. Selesai secara adab. Ya kan? Kalau bicara masalah hukum itu berjalan yang dilaporkan oleh anaknya Pak JK, silakan itu berjalan. Dan itu tapi juga jangan berjalan dikatakan bahwa itu tidak ada perdamaian. oke. Ya, clear untuk itu. Masalah hukum silakan untuk berjalan itu. Ya. Ini makanya ada perimbangan untuk itu. Kalau ini pasti akan politis itu. Saya tahu untuk itu. Akan ditarik ke sini, akan ditarik ke sini. Makanya saya katakan harus pisahkan itu. Karena sekarang sudah kolamnya sudah sangat keruh, Bang Andi. Di sana, tim sana bilang ada kriminalisasi, di sini bilang kriminalisasi, di sana diorkestrasi, di sini juga nggak mau kalah. Ini kan sekarang semua proses hukumnya sedang berjalan, bukan? Ya, ya. Makanya kan kayak saya bilang, jangan mengkaitkan kasus misal Bung Sil itu dengan Pak Jokowi karena Bung Sil itu adalah pendukung Pak Jokowi. Harus pisahkan untuk itu. Gitu, Oke, tapi ya. juga tim Anda juga jangan marah-marah ketika ada dugaan orang besar di balik Bang Sylvester. Nah, kalau kita bicara orang besar atau apa di balik itu ya kita juga harus mengkelirkan juga untuk itu. Silakan persepsinya masing-masing gitu kan. Kita juga harus membersihkan itu karena itu ada bukti yang kita dapat. Jadi ada orang besar? Hah? Pokoknya itu kita bisa menjelaskan itu apa yang sudah dikatakan oleh Pak Jokowi ataupun itu ya kita kan ikut untuk itu. Untuk pembuktiannya silakan aja di pengadilan kan begitu. Baik, kita tutup Bang Sylvester kasusnya. Kita nanti ketemu di ngobrol lagi sidang PK hari Rabu. Kita ngobrol lagi di sini. Boleh. Saya ingin balik ke klien Anda, ke Bang Roy CS. Apa latar belakangnya minta pengawasan terhadap penyidik yang memeriksa? Kenapa? Apa dasarnya? Gini, penyidik itu kan harus bekerja sesuai dengan rules yang ada dalam KUHAP. Fungsi KUHAP itu adalah membatasi ruang gerak penyidik dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai persidangan supaya aparat penegak hukum itu jangan sewenang-wenang. Oke. Kan kok nggak sewenang-wenang sama Mas Roy? Gini, sewenang-wenang tuh dimulai dari apa? Dimulai pada tahap penyidikan, itu jangan satu memasukkan pasal-pasal yang tidak relevan. Itu satu bentuk kriminalisasi dan kita tidak ingin lagi melihat misalnya seperti kasusnya Bambang Tri. Ya, kasus Bambang Tri itu pasal yang dipakai kan banyak sekali itu sebagai dasar penahanan. Tapi kan yang terbukti itu kan pasal lain. Ya, dikatakan ada penghinaan, ada pencemaran nama baik. Tapi ternyata begitu sampai ke tingkat ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, yang terbukti kan bukan pasal pencemaran dan penghinaan. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua boleh ditahan dulu Bang Gofur, saya ke Bang Andi karena ini menarik. Bang Andi, Pak Jokowi sendiri melaporkan peristiwanya ya, tidak melaporkan orang persis orangnya. Iya, tidak orang per orang itu untuk itu ya. Tapi yang lebih jelas, yang lebih mengerti itu adalah jangan sampai saya salah ya. Itu adalah tim kuasa hukum beliau ya. Karena untuk itu udah masuk ke materi dari itu. Ya, jadi saya tidak mau bicara untuk itu. Ya, jadi yang intinya adalah apa yang beliau lakukan itu, dia melaporkan itu akan memberi contoh sebetulnya kepada masyarakat Indonesia. Contoh bahwa? Ya, bahwasanya kalau kita menghadapi sesuatu permasalahan dan itu diperlukan hukum yang membuktikan, ya laporkan. Karena itu ada hak semua negara. Walaupun dia bukan presiden. Gitu. Itu dan hak dia juga untuk melaporkan. Hak dia juga untuk melaporkan. Hak dia juga untuk apa? Mau 5 orang, 12 orang, itu hak dia. Ya, masalah 5-12 orang itu tergantung bagaimana yang melaporkan itu. Karena kan bukan hanya Pak Jokowi di situ kan, ada beberapa pelapor juga di situ. Buku aman sejauh ini? Mungkin saya mau tambahkan begini, Mbak. Ini perlu diluruskan ini. Kita mengacunya pada KUHAP ya. Yang disebut dengan delik aduan, ini kan delik aduannya aduan absolut. Pasal 310, 311, baca KUHAP.
Yang disebut dengan delik aduan itu adalah permintaan seseorang yang merasa dirinya dihinakan, merasa dirinya tercemahkan, dan kemudian meminta dan menunjukkan siapa yang melakukannya. Kalau tidak menunjukkan siapa yang melakukannya, kemon itu maksudnya delik laporan. Delik pasal 310, 311 KUHP itu delik absolut. Aduan absolut. Dan kalau masuk kualifikasi delik aduan absolut, kita merujuk pada KUHP. Ini kita bicara KUHP ya. Kita tidak omon-omon ini. Kita bicara by law. Kita bicara dengan legal minds. Kalau kita baca KUHP, yang disebut delik aduan itu adalah ada permintaan dari orang yang mengadukan. Beda dengan delik laporan. Delik laporan itu kita hanya menyampaikan informasi tanpa permintaan. Tapi kalau delik aduan, kita menyampaikan sesuatu informasi, kemudian kita meminta kepada penyidik dan menunjuk siapa orang-orang yang kita tuduh. Kalau dikatakan Pak Jokowi tidak menyampaikan nama-nama, yang menurut saya harusnya itu digugurkan dong LP-nya. Kalau penyidik mau bekerja sesuai dengan rules yang diatur dalam KUHP, harusnya LP-nya Pak Jokowi jangan diterima. Karena kenapa? Syarat untuk menerima suatu LP dalam konteks pasal 310, 311 KUHP, ketika itu masuk dalam kualifikasi delik aduan absolut, maka harus ditunjukkan siapa orang-orang yang kemudian melakukan pencemaran terhadap Pak Jokowi. Oke, baik. Ya, karena itu kalau tidak ditunjukkan, bukan tugas penyidik untuk mencari-cari. Beda dengan delik laporan. Ini bukan delik umum ya. Karena di dalam KUHP itu hanya dikenal dua delik. Ya, makanya gini delik laporan, delik aduan. Baik. Itu syarat delik aduan. Mungkin bisa jadi lebih dari 12 orang. Saya rasa enggak lah. Saya rasa enggak apa yang 12 itu. Mungkin saja 12 itu juga akan berkurang ya. Setelah pemeriksaan itu. Ya. Maka kan saya bilang, kan ada dalam penyelidikan itu kan ada pemeriksaan, ada yang datang atau ada yang tidak. Kalau ada yang datang mungkin ini tidak masuk dalam penyidikan, ya bebas. Kalau kasusnya Pak Abraham Samad penyelidikan itu kan nggak ada. Ya. Mungkin saja Pak Abraham Samad juga bebas. Itu tergantung dari penyidik gitu ya. Apapun yang dicantumkan itu, makanya saya bilang, tidak mungkin juga penyidik itu menaikkan ke tahap penyidikan itu kalau tidak ada siapa sih orang-orangnya yang akan dituduh menjadikan calon tersangka itu gitu. Nggak sembarangan lah untuk itu. Pasti ada tahapan-tahapan itu. Mengenai proses bagian tahapan itu secara hukumnya itu mereka lah yang tahu untuk itu. Dan juga dalam penerjemahannya tim kuasa hukum lah yang tahu untuk itu. Jadi tinggal sekarang bagaimana strategi Bang Gofur, klien Anda untuk menyiapkan semua bukti-bukti itu. Gini, ini proses pembuktian material. Ya, ini kita bukan pembuktian formil, ini pembuktian material. Pidana itu ujungnya adalah pembuktian material. Apa itu pembuktian material? Peristiwa pidananya harus terang benderang. Dan peristiwa pidana itu terang benderang didukung dengan alat bukti dan barang bukti. Kalau alat buktinya jelas di pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti, didukung dengan pasal 39 tentang barang bukti, ya, itu baru kekuatan pembuktiannya ada. Tapi kalau hari ini kita minta supaya barang bukti itu ada apa enggak, ya, dalam konteks kita ingin membuktikan suatu perkara pidana, jangan sampai kemudian ini seperti kasusnya Bambang Tri. Tiba-tiba peristiwanya sudah naik ke tahap persidangan, sudah pelimpahan tahap 2 pemberkasan, kemudian penetapan tersangka, kemudian pemberkasan pada tahap pertama, kemudian tahap 2-nya adalah penyerahan tersangka dengan barang bukti, kemudian masuk pada tahap penuntutan. Kalau tidak ada barang bukti itu, maka itu akan melemahkan proses pembuktian. Dan kalau itu terjadi, itu mengarah kepada penegakan hukum yang sesat. Dan yang kita lihat dalam kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu kan peradilan sesat. Orang dituduh memfitnah suatu ijazah, barang buktinya nggak ada. Barang bukti itu ingat loh, barang bukti itu adalah bagian dari kekuatan pembuktian. Pembuktian itu nggak bisa hanya didasarkan pada alat bukti, tapi juga harus ada landasannya kepada barang bukti. Ya, sekali lagi ya, nanti ada di ranahnya penyidik. Makanya kan kita mau bicara dalam konteks penegakan hukum nih. Ya, baik. Dan kami akan concern di situ dan kami akan fight untuk melakukan pembuktian material. Baik. Closing statement sekarang saya minta dari Bang Andi, silakan. Iya, bagi saya adalah sekarang sudah masuk ke tahap ya bagaimana saksi terlapor itu diperiksa oleh penyidik. Dan kami berharap bahwasanya Polda Metro Jaya bisa bekerja secara profesional, ya, dan bisa memberikan jawaban yang luar biasa lah. Artinya keadilan itu memang ditegakkan, ya, siapapun untuk itu, ya. Jadi intinya adalah kita sebagai masyarakat, ya, memang menghargai betul apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, ya, dengan jajaran aparatur hukum semuanya, untuk bisa menuntaskan secara terang benderang
kasus ini. Oke. Ya, karena kasus ini sudah atensi publik yang luar biasa ya, yang dimana di situ banyak sekali persepsi-persepsi, narasi-narasi baik yang baik maupun narasi-narasi yang hoax itu bercampur baur. Iya. Tapi kita sebagai warga negara adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan itu. Ya. Kita serahkan semua kepada aparat hukum, ya. Apapun yang terjadi itu kita samina wa ata'na. Ya. Dan jika nanti terbukti ternyata ijazahnya asli, buku Jokowi's White Paper akan ditarik nggak dari peredaran? Gini, saya Singkat aja, Bang, waktu kita sudah habis. singkatnya gini ya. Yang pertama kami minta supaya kasusnya Sylvester dituntaskan. Karena itu adalah Balik lagi ke Bang Sylvester. itu demi Kan Rabu keadilan nanti hukum. ada Itu demi sidang keadilan PK-nya. hukum ya, itu satu. Kemudian yang kedua, buku Jokowi White Paper itu sebuah buku karya akademik. Oke. Ya, tidak ada hubungannya dengan perkara pidana gitu Oke. ya. Kami tetap akan menjalani proses pemeriksaan. Kemudian kami minta kepada penyidik Polda Metro Jaya, ya tunjukkan barang bukti yang telah saudara sita itu, Oke. supaya saksi-saksi kami ini nanti bisa menuntaskan proses pemeriksaannya. Baik. Tapi kalau barang bukti itu disembunyikan terus tidak pernah ditunjukkan kepada para terlapor yang sekarang ini sedang diperiksa, Oke. mereka tetap nggak akan memberikan keterangan gitu. Iya, kita nggak Jangan bisa sampai menyelami terulang lagi pemikiran dalam kasus penyidik. Bambang Tri dan Tapi saya rasa Gus Nur. memang kalau misalnya barang bukti atau ijazah asli itu ada di penyidik, penyidik pasti punya pemikiran sendiri akan menunjukkan. Dan ingat loh, barang bukti ini belum asli loh ya. Karena pasal 39 KUHP Aslinya itu sudah di Polda kan, Bang ya? Bang enggak, kita akan melakukan pembuktian. Ini belum dikatakan asli. Ini nggak bisa dikatakan asli karena kalau barang bukti itu disita kan Karena cuma yang tiga punya asli kategorinya. cuma yang pegang Gini, ijazah gini, kan Pak Jokowi sendiri. Kalau itu disebut barang bukti itu kan kualifikasinya 3. Barang hasil kejahatan, barang untuk melakukan kejahatan, dan barang untuk membantu proses kejahatan. Oke. Jadi barang Baik. ini belum asli. Belum asli? Belum asli. Oke, walaupun harus diuji dulu secara materi dalam proses persidangan. Oke, baik. Asli ya Bang Andi, nanti ditunjukkan Jelas ya. saja asli Pasti karena asli. Baik. UGM sebagai menerbitkan itu sudah menggaranti itu. Oke, dan kita percaya siapa lagi kalau bukan Kalau UGM bukan sebagai penerbit. UGM, Tapi Saya gini, penerbitnya. UGM kita Kalau challenge kita supaya bahas ada persesuaian secara juga hukum, dengan dokumennya. kita tunggu di pengadilan. Ya, Ya, kita tunggu di kita pengadilan. nggak Oke, bisa oke. hanya berlandaskan pada keterangan UGM. Ingat, keterangan UGM itu masuk kualifikasi saksi. Baik. Dan saksi itu bisa berbohong. Baik. Saksi itu bisa diatur keterangannya. Tetapi yang tidak bisa berbohong adalah dokumen akademik. Oke, nanti kita buktikan sama-sama. Bang Gofur, terima kasih Ya, banyak ya. telah berbagi insight. Bang Andi, terima kasih. Salaman dulu dong kita. Ya, salaman dulu. Ya, Mas. Sampai di sini Dialog NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda. Thank you, Bang.